seorang advokat itu harus mempunyai ijazah sarjana hukum atau ijazah yang sarjana yang berlatar belakang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita bertemu lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Kita bersyukur hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bersama saya di sini Rolando Marpaung SHMH. Saya sebagai Ketua Program Studi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu, untuk sharing-sharing di podcast kita ini bersama orang hebat di dunia hukum di Kota Medan ini, memimpin para pejuang keadilan, para advokat di Kota Medan, bersama Bapak Dr. Aswir Agus SHMHum, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Medan atau DPC Pradi Medan. Selamat datang Pak Dr. Aswir. Selamat datang Ketua DPC Pradi Medan di kampus cerdas berkarakter USM Indonesia. Ya, kita mau tanya-tanya jawab dulu ini, Ketua, mungkin sambil berjalan juga kalau Ketua ingin memperkenalkan diri juga pun boleh nanti di podcast kita ini. Tapi ya pertanyaan saya santai saja ini, Ketua, ya terkait dengan profesi jabatan Ketua di Pradi Medan. Kira-kira Ketua udah berapa lama ini Ketua menjadi Ketua DPC Pradi Medan saat ini? Ya. Terima kasih Pak Rolando sebagai Ketua Prodi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Kami berterima kasih pada hari ini sudah diundang dan diterima di kampus yang asri ya, hijau, yang nyaman ya, dan tadi ada visi ya, cerdas dan berkarakter untuk mahasiswa-mahasiswanya. Saya rasa ini luar biasa, Pak Roland ya. Ini sama dengan filosofi atau tujuan dari organisasi advokat Pradi. Nah, saya sudah menjabat sebagai Ketua Pradi Medan ini sejak 2022 dan masa kepengurusan 5 tahun sampai 2027. Oh, sampai 2027 gitu ya. Kemudian anggota kita sekarang ini sudah mencapai 2.800 gitu, hampir 3.000 anggota DPC Pradi Medan ya. Jadi kita di Medan saja kita ada anggota sekitar hampir 2.800-an gitu ya. Hampir 3.000 ya, seluruh advokat Medan ya, yang di bawah DPC Pradi Medan ya Ketua ya. Oh, ini luar biasa sekali. Jadi kira-kira Ketua, DPC Pradi Medan ini sudah berapa lama berdiri Ketua? Dia berdiri sudah saya ketua yang ketiga ya, berarti ini jalan ke tahun ke-20. Jadi kan satu periode itu 5 tahun. 5 tahun. Okay. 5 tahun. Jadi 5 tahun. Sebelum saya, periode sebelum saya dia masa jabatan 2 periode, berarti 10 tahun ya. Saya ini ya 17 tahun ya. 17 tahun ya. Baik. Jadi untuk Pak Aswir sendiri menjadi seorang advokat ini sudah berapa lama ini Pak Aswir? Kalau saya di dunia advokat ini sejak 1996.
1996 ya. Ya, 96. Kita memang dulu diwajibkan untuk magang di kantor-kantornya advokat. Jadi kita waktu itu kita semester akhir dari kuliah, kita sudah diharuskan atau didorong untuk magang di kantor-kantor advokat. Oke, diwajibkan begitu ya Pak Aswir? Diwajibkan ya. Jadi kita mencari kantor-kantor advokat ya, kantor-kantor senior kita, Ya, ya. mohon supaya bisa diterima di sana. Jadi 97 saya itu sudah mengikuti ujian advokat, kemudian 98 awal kita diangkat Sebagai advokat ya Pak Aswir. Kalau Baik. dulu pengacara ya. Iya, iya, iya. Pengacara, karena memang wilayah hukumnya itu pengadilan tinggi setempat. Baik. Jadi karena tadi menyangkut wajibnya sarjana hukum menjadi seorang advokat atau harus mengambil profesi. Sebenarnya bagaimana nih menurut Pak Aswir tentang profesi advokat bagi sarjana-sarjana hukum atau bagi mahasiswa-mahasiswa hukum yang akan tamat? Pentingnya profesi advokat menurut Pak Aswir bagaimana? Ya. Yang pertama sekali bahwa memang profesi hukum itu tidak hanya advokat. Ya. Ada notaris ya, bisa ke Jaksa. ya, dari kepolisian, Ya. kejaksaan, dan hakim. Tapi memang saat ini profesi advokat ini sudah digandrungi ya, sudah menjadi suatu tujuan dari lulusan sarjana hukum, Sarjana hukum. menjadi seorang advokat, karena memang profesi advokat ini sekarang ini yang mempunyai posisi yang lumayan hebat ya, karena sejak 2003 advokat ini sudah dikukuhkan dan sudah dibuatkan dengan undang-undang sebagai salah satu penegak hukum. Penegak hukum. Nah, tapi harus terus kita tingkatkan, karena kan kita termasuk penegak hukum yang paling muda, paling apa, jadi kita profesi advokat ini banyak diminati dan didengi oleh lulusan-lulusan hukum saat ini. Berarti menurut Pak Aswir sebagai Ketua DPC Pradi berharap seluruh mahasiswa sarjana hukum yang akan tamat segera ambil profesinya, begitu ya Pak Aswir ya. Profesi hukum ini banyak ya. Ya. Tapi memang advokat ini dia sifatnya lebih independen begitu ya, Pak Aswir ya. Untuk mencapai menjadi seorang advokat ini Pak Aswir, ya sekaligus memberitahulah bagi para mahasiswa yang prodi hukum atau fakultas hukum yang akan tamat, bagaimana sih untuk supaya bisa menjadi seorang advokat? Ya. Baik, jadi kita ada undang-undang ya, undang-undang nomor 18 tahun 2003. Di sana sudah disyaratkan, ada persyaratan di satu pasal yang mengatur mengenai bagaimana kita menjadi advokat. Jadi yang pertama itu kita harus mengikuti pendidikan. Ya, pendidikan khusus profesi advokat itu. PKPA ya. Ya, benar PKPA. Jadi setelah itu kita boleh mengikuti ujian advokat. Ujian advokat. Kemudian setelah ujian advokat nanti setelah lulus kita akan diangkat oleh organisasi advokat. Kemudian baru diambil sumpah oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Pengadilan Tinggi setempat berdasarkan domisili dari para calon advokat atau advokat yang sudah diangkat, gitu ya. Nah, salah syarat lainnya bahwa seorang advokat itu harus mempunyai ijazah sarjana hukum atau ijazah
yang sarjana yang berlatar belakang hukum. Hukum. Ya. Kemudian ditentukan lagi umurnya minimal 25 tahun. 25 tahun. Untuk diangkat sebagai advokat. Gitu. Nah, untuk diangkat sebagai advokat, umur minimal 25 tahun. Oke, baik. Tapi kalau mengikuti proses sebelumnya, proses PKPA, proses ujian, itu boleh sebelum 25 tahun. Tapi untuk diangkat sebagai advokat, dia menunggu umurnya 25 tahun. Baik. Baik, berarti advokat itu dinyatakan oleh pengangkatan sumpah, seperti yang dikatakan Ketua DPC tadi, sumpah oleh pengadilan tinggi berdomisili di mana, begitu ya Ketua tadi ya. Jadi tahapnya tadi buat seluruh mahasiswa, rekan-rekan yang ingin menjadi advokat harus PKPA dulu, pendidikan khusus profesi advokat, begitu ya Ketua ya. Lalu setelah itu ujian profesi advokat, lalu diangkat oleh organisasi advokat dan disumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, itu secara keseluruhan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Aswir buat semua yang akan dan ingin menjadi profesi advokat. Nah, jadi di samping itu Pak Aswir, banyak nih orang yang salah tafsir tentang profesi advokat nih. Kalau cerita intermezzonya katanya advokat nih membela yang salah jadi yang benar jadi yang salah. Sebenarnya biar seluruh dari yang menyaksikan podcast ini biar tahu nih sebenarnya Pak Aswir dengan bahasa yang mungkin sedikit umum saja ini ya. Ketua, gimana sih pekerjaannya advokat ini? Memang benar seperti yang dikatakan, salah membela yang salah jadi benar, benar jadi salah ya. Jadi profesi advokat ini ya, istilahnya profesi yang mulia atau hormat, officium nobili kalau bahasa bahasa kerennya. Nah, ini memang dari lahirnya dulu ya, advokat ini memang kedudukan posisinya memang kedudukan yang terhormat dan mulia, sehingga advokat itu berkewajiban menjaga profesi ini gitu ya. Jadi bagaimana terkait dengan pertanyaan Pak Rolando tadi, memang istilah sekarang di masyarakat Pak Rolando membela yang benar dan yang bayar. Oh gitu ya. Bukan membela yang bayar saja, tapi yang benar dan yang bayar. Memang profesi kita ini semua harus kita bela. Betul, betul. Baik yang salah, yang benar, atau yang sangat benar. Memang itu tugasnya advokat. Kita harus memberi bantuan hukum, ya, tanpa pamrih, ya, tanpa ada sesuatu. Kalau di undang-undang kita bahwa kita tidak boleh mengabaikan, memilah-milah lain, ya, pencari keadilan itu berdasarkan syarat, berdasarkan pendidikan, berdasarkan status sosial, itu tidak boleh, karena setiap advokat juga itu mempunyai tingkah laku kode etik, ya, pedoman tingkah laku kode etik, dan itu oleh undang-undang sudah ditegaskan, ya, sangat tegas, ya, bahwa advokat itu tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, ya. Nah, tetapi boleh menolak apabila dia memang tidak mampu atau tidak sesuai dengan kemampuannya, keilmuannya. Tapi prinsipnya advokat itu tidak boleh menolak. Betul. Perkara. Baik. Artinya memang Pak Aswir benar membela yang salah menjadi benar, benar jadi salah, itu tidak ada ya Pak Aswir ya? Tidak ada. Hanya kita melihat hak gitu ya, Pak Aswir ya, hak orang-orang yang diduga melakukan kesalahan dan diduga hak-haknya mungkin diambil gitu ya Pak Aswir ya.
Nah, jadi sebenarnya isu-isu itu hanya intermezzonya saja begitu ya, Pak Aswir ya. Nah, baik. Jadi karena tadi Pak Aswirnya dan advokat yang cukup lama ini Pak Aswir. Kalau masih ingat perkara kasus yang pertama sekali Pak Aswir tangani, perkara apa nih Pak Aswir? Tentu bagi advokat-advokat muda ini biasanya mereka suka ini ya, pidana ya. Pidana. Karena pidana itu lebih menantang dan lebih apa namanya, implementasi dari kemauannya sebagai advokat itu di situ bisa dia tuangkan, karena itu kan membela orang ya, membela orang yang apa namanya, yang terkena masalah lah, ya. Oke. Tentu kita pidana lah, pidana lebih apa, bagi nanti calon-calon advokat atau advokat muda ya, kita supaya lebih ini ya, pidana itu kan lebih semangat kita. Betul. Lebih tertantang gitu ya Pak. Tertantang. Jadi kalau saya dulu memang awal-awalnya banyak pidana. Pidana ya Pak Aswir. Waduh. Baik. Kita banyak membela-bela orang inilah yang kalau baik. finalkan. Siap, betul. Jadi ini Pak Aswir sebagai pesan terakhir nih Pak Aswir nih. Karena kita lihat memang yang disampaikan tadi saya rasa sudah semuanya tentang advokat. Kalau mungkin cerita detail ke kasusnya, mungkin bisa datang ke kantor DPC Pradi Medan atau mungkin datang ke Universitas Sari Mutiara Indonesia, kita bisa diskusi. Nah, harapan nih dari Bapak Dr. Aswir Agus SHM sebagai Ketua DPC Pradi Medan untuk kita Universitas Sari Mutiara Indonesia, terkhususnya Prodi Hukum, dalam hal mewujudkan profesi advokat ini. Apa kira-kira pesan yang bisa Pak Aswir sampaikan? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami berharap dari Pradi Medan bahwa Prodi Hukum dari Universitas Sari Mutiara Indonesia ini menjadi garda terdepan ya, menghasilkan para advokat-advokat muda yang tadi cerdas dan berintegritas. Ini luar biasa nih, cerdas dan berintegritas. Cerdas berkarakter. Oh, berkarakter. Cerdas berkarakter. Berkarakter. Jadi berkarakter itu salah satunya berintegritas. Siap, betul. Itu jelas dalam undang-undang advokat bahwa salah satu tujuan daripada lahirnya advokat-advokat itu adalah yang berkarakter. Ya. Kita juga di kampanye kita waktu maju sebagai calon ketua, dan itu menjadi jargon kita juga bahwa advokat itu harus berkarakter, yang salah satunya berintegritas, profesional, berintegritas ya. Dan undang-undang jelas mengarahkan ke sana. Baik. Jadi kita berharap bahwa Prodi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia ini melahirkan para calon advokat melalui PKPA yang terutama yang berkarakter. Ya, dan nantinya kita berharap bahwa PKPA di Fakultas Prodi Hukum ya Pak Fakultas, supaya menghasilkan inilah calon-calon advokat ya. Baik. Unggul, unggul, cerdas berkarakter. Baik, terima kasih Pak Aswir. Ya. Terima kasih buat bincang-bincangnya. Artinya pesannya harus menjadi orang-orang hukum, penegak hukum yang cerdas berkarakter. Ya, kalau menjadi advokat ada tahap-tahap yang harus diikuti. Baik, jadi kepada Pak Dr. Aswir Agus SHM sebagai Ketua DPC Pradi, terima kasih Pak sudah hadir di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Sukses selalu buat jabatan, buat profesinya Pak, buat memimpin seluruh advokat di Kota Medan ini. Kita berharap apa yang Bapak kerjakan menjadi hal yang bermanfaat buat kita, buat masyarakat terkhususnya. Sampai ketemu kembali lagi Pak di kampus kita di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Maka satu pesan bahwasanya Universitas Sari Mutiara Prodi Hukum
telah menjalin kerjasama dengan Pradi Medan dan akan melaksanakan PKPA pada bulan September yang akan datang. Untuk informasi pendaftaran nanti kita akan share di link halaman-halaman Universitas Sari Mutiara Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu kembali di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter.